Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi ini, kami mengucap syukur untuk segala berkat kebaikan Tuhan, pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Oleh karena pertolongan-Mu saja kami dapat melakukan segala tugas, aktivitas, dan pelayanan kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, jadi seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi benih firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yunus pasal yang kedua. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yunus 2 ayat yang ke-10. Tertulis demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia diciptakan dengan berbagai kelebihan dibandingkan dengan binatang. Akal dan kepandaian manusia tidak dimiliki oleh binatang. Manusia juga diberikan hati nurani untuk mengerti yang baik dan yang jahat. Tapi meskipun demikian, seringkali saudara, ada saat di mana kita perlu belajar berbagai hal dari binatang ciptaan Tuhan. Seperti misalnya semut, yang darinya kita belajar soal kerajinan dan kedisiplinan. Juga dari seekor singa tentang keberanian dan kerjasama, dan dari burung Raja Wali soal bagaimana menghadapi masalah untuk tetap kuat dan terbang lebih tinggi. Dalam Yohanes 2 ayat 10 ini kita belajar dari seekor ikan. Tertulis di sini, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Apa yang kita pelajari dari ikan besar yang tercatat dalam ayat ini adalah mengenai ketaatannya kepada firman Tuhan. Mungkin kita merasa bahwa hal ini mustahil terjadi, tapi faktanya adalah demikian. Semua ciptaan Tuhan sesungguhnya dapat mendengar dan menuruti perintah Tuhan. Hal ini seringkali jarang kita sadari, atau bahkan tidak kita ketahui sama sekali. Kita mengira hanya manusia saja yang mempunyai kemampuan untuk mendengar dan mengikuti firman Tuhan. Padahal tidaklah demikian. Kalau Tuhan menghendaki, maka Ia dapat berbicara dan menyuruh binatang ciptaannya untuk melakukan sesuatu. Belalang, lalat pikat, katak, dan nyamuk dapat Ia perintahkan untuk mengerjakan kehendaknya. Keledai juga dapat Ia suruh berbicara. Seekor ikan dapat Tuhan perintahkan untuk menyimpan uang koin dalam mulutnya, untuk kemudian diambil oleh murid Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan ikan yang besar ini pada Tuhan kontras atau berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Yunus. Yunus yang dipanggil melayani dan menyampaikan nubuatan kepada orang-orang di Niniwe, malah lari dari panggilan Tuhan itu dan pergi ke Tarsis. Ia berkeinginan untuk menjauh dari Tuhan dan tidak melakukan firman-Nya, tanpa menyadari bahwa hadirat Tuhan sesungguhnya ada di mana-mana. Kalau kita membaca sejak Yunus mulai berlayar ke Tarsis, alam mulai menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Badai dan gelombang laut menghantam kapal yang ditumpangi Yunus. Kemudian saat Yunus dilempar ke dalam lautan, seekor ikan yang besar mentaati perintah Tuhan dengan menelan Yunus. Tapi ikan itu tidak mengunyah dan tidak menelan Yunus sampai mati. Yunus dibiarkan hidup dalam perutnya. Dan ketika Tuhan memerintahkan untuk memuntahkan Yunus, ikan itu pun menurut. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan buat kita melalui hal ini adalah, kalau ikan saja bisa taat kepada Tuhan, masakan kita manusia tidak bisa? Kalau binatang saja mau dengar-dengaran pada perintah Tuhan, masakan kita memberontak terhadap firman-Nya? Marilah kita mentaati Tuhan dengan sepenuh hati kita.
Jangan lari dari perintahnya, tapi ikutilah kehendaknya, karena itulah yang terbaik yang perlu kita lakukan dalam hidup ini. Memberontak pada firman Tuhan hanya akan menimbulkan masalah dan bahkan membawa kita pada kebinasaan. Tapi dengar-dengaran, taat pada firman Tuhan akan membawa berkat, kebaikan, dan kehidupan selamanya. Sekali lagi saudara, jangan kita jadi lebih rendah daripada binatang. Kalau binatang saja mau taat, mari kita pun lebih lagi taat kepada Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi ini, Tuhan yang agung dan mulia, Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami belajar dari seekor ikan yang nampaknya seperti tidak mendengar firman Tuhan. Kami mengira binatang-binatang ciptaan Tuhan hanya hidup begitu saja. Tapi ternyata kami sadari bahwa alam semesta ini, termasuk binatang-binatang yang ada, mendengar dan taat kepada firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk tidak menjadi lebih rendah daripada binatang yang bisa taat kepadamu. Kami akui Tuhan, kami berdosa dan seringkali lalai melakukan kehendak Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, dan layakkanlah kami di hadapan-Mu. Kami mau hidup benar, kami mau berkomitmen, dengar-dengaran, taat kepada apa yang Tuhan sampaikan. Kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Kami tidak mau memberontak, tapi kami mau menuruti kehendak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Sungguh firman-Mu menjadi sukacita, kekuatan dan tuntunan bagi kami. Di sepanjang malam ini Tuhan, kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami. Berikan kami semua tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, berkati juga semua bangsa di dunia ini. Lawat dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu, sehingga setiap orang dari segala bangsa menjadi percaya kepadamu. Berkati semua umat-Mu di mana saja di seluruh dunia ini, dan berkati keluarga kami masing-masing secara pribadi. Pimpin kami terus Tuhan untuk setia melayani-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Kami percaya kami alami kemenangan, sukacita, dan berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.